Bapak Ibu pelaku UMKM di wilayah Nusa Tenggara Timur, jika kembali kami ingatkan jika Bapak dan Ibu punya komen, tanggapan, atau pertanyaan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anton, baik oleh Pak Ruswanto, silakan ketik di kolom chat box. Itu akan kita diskusikan nanti di bagian khusus mengenai tanya jawab yang akan kita lakukan setelah pemaparan ketiga mengenai strategi pengembangan UMKM yang akan dibawakan oleh Pak Handrianus Paulus Asa. Mohon panitia CV Pak Handrianus ditampilkan di layar. Baik, Pak Handrianus Paulus Asa, pendidikannya terakhir adalah Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana. Riwayat pekerjaan beliau dari BRI terakhir di manajer pada fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM Kantor Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau akan menyampaikan, saya lihat dari slide-nya, ini mengenai pengalaman BI dalam pengembangan UMKM di Provinsi NTT. Kepada Bapak Hendrianus, waktu dan layar kami persilakan Pak, silakan disampaikan dalam 20 menit karena panjang ini saya lihat ininya ya Pak ya. Pemaparannya, tapi mohon bisa disampaikan dalam 20 menit ya Pak Andrianus. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Torang, Pak Ruswanto, Bapak Ibu materi. Tadi saya lihat ada dosen saya ini Pak Anton, Ketua ESEI Kupang. Mohon maaf nih Pak Anton, ini masih ada banyak kegiatan sehingga masih belum touching dengan beliau. Kami sedikit memaparkan saja Pak terkait dengan bagaimana dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM di Provinsi NTT. Tentunya UMKM ini seperti kita ketahui bersama, ini kan merupakan tulang punggung ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sehingga bukan hanya di NTT tetapi di Indonesia, sehingga memang salah satu konsen yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam melakukan penguatan UMKM. Mungkin izin Pak Torang, apakah materi kami sudah di-share oleh teman-teman? Sudah. Mohon panitia bahan pemaparannya Pak Hendrianus ditampilkan di layar. Siap, makasih. Jadi izin juga ini Pak Torang, ini kami sebenarnya lagi ada kegiatan besar ini Pak Torang. Ini di Lipo besok sampai dengan hari Minggu. Ini juga kaitan dengan bagaimana pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bagaimana menciptakan ekosistem pengembangan dari hulu sampai hilir. Jadi salah satunya adalah Expo UMKM. Besok tanggal 12 itu opening ceremony, 14 sampai dengan 14 itu masih ada showcase UMKM yang ada di Lipo. Untuk besok itu ada guest star juga itu dari Semisi Merangkir itu Pak. Jadi kalau berkenan untuk besok siang itu bisa ke Lipo dan menyaksikan acara seremoninya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin kami menyampaikan terkait dengan tadi. Yang pertama, tentu Bank Indonesia sangat mendukung pengembangan UMKM karena merupakan backbone dari ekonomi. Dan mungkin kami izin sedikit menyampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi. Nah, Bank Indonesia biasanya harus menyampaikan secara makroekonomi, kondisi perekonomian di NTT, dan juga perkembangan inflasi. Lanjut, Pak. Ini perkembangan ekonomi, Bapak Ibu, untuk perkembangan ekonomi di triwulan kedua ini menunjukkan adanya perbaikan, Bapak Ibu. Tercatat ini tumbuh sekitar 3,01 secara YoY. Nah, sehingga ini tentu menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Kalau kita lihat secara histori, Bapak Ibu, biasanya kita NTT tumbuh itu minimal 5, tetapi karena kita mengalami kondisi pandemi, sehingga di tahun 2020
kalau kita lihat Ibu, itu kita mengalami kontraksi, dan di tahun mulai 2021 sampai 2022 ini kita mulai menunjukkan adanya perbaikan. Ini tentu masih secara histori masih belum kembali ke normal, tetapi ini menunjukkan adanya perbaikan yang luar biasa. Ini tentu juga salah satunya adalah sumbangsi dari UMKM kita tentunya. Lanjut Bapak Ibu. Baik, ini untuk dari sisi pengeluaran dan lapangan usaha, mungkin kita lanjut saja. Ini perkembangan sistem keuangan, ini juga dari sisi kredit, ini juga tumbuh, kredit UMKM juga tumbuh tinggi. Kalau kita lihat di sini, kita highlight, ini tumbuh. Namun yang menjadi PR kita adalah penyaluran kredit di NTT ini didominasi oleh kredit konsumsi. Nah, ini yang memang menjadi PR kita bersama. Ketika kredit masih didominasi oleh kredit konsumsi, tentu ini akan berbalik ketika kalau umpamanya kredit kita didominasi oleh kredit modal kerja atau investasi, tentu akselerasinya akan lebih baik lagi. Nah, ini yang memang masih menjadi PR kita di NTT. Lanjut. Nah, ini perkembangan inflasi. Nah, ini memang kami highlight Bapak Ibu karena memang NTT mengalami inflasi yang menurut hemat kami sudah tinggi, cukup tinggi, di atas sasaran inflasi kita 3+-1, dan ini memang secara YoY ini kita agak meningkat, ini sudah di atas 4. Nah, ini yang memang menjadi concern kami di Bank Indonesia, walaupun memang ini inflasi yang sifatnya administrative price atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini memang yang menjadi pendorong utama itu adalah angkutan udara. Nah, ini memang yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di NTT. Kita tahu NTT merupakan provinsi kepulauan dengan bandara terbanyak di Indonesia, ada 14 bandara kita. Nah, ini tentu hal ini mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, ini memang sangat menjadi concern, selain tentunya inflasi yang sifatnya volatile food atau komoditas pangan, ini juga selalu kita pantau bersama dengan pemerintah provinsi, bersama dengan stakeholder lainnya, Bulog, Disperindak, dan sebagainya, untuk bisa bagaimana kita bisa menekan laju inflasi dengan meningkatkan supply. Nah, ini perkembangan inflasi ini, kalau kita lihat ini inflasinya naik terus ini Bapak Ibu, ini yang memang menjadi concern kami di Bank Indonesia, bagaimana bisa memenuhi target atau sasaran inflasi kita +3+-1. Ini yang memang menjadi PR. Tentunya inflasi ini juga kita ketahui Bapak Ibu ada banyak faktor global. Kita lihat ada perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beberapa komoditas pangan itu mengalami gejolak, seperti gandum dan sebagainya. Nah, ini yang memang Bank Indonesia bersama dengan otoritas, dalam hal ini pemerintah, Kementerian Keuangan, ini selalu melakukan diskusi dan memantau agar nantinya inflasi ini tidak menjadi momok. Kalau kita lihat di negara luar seperti Amerika itu sudah di atas 9, apalagi di negara-negara yang lain yang inflasinya mengalami hiperinflasi sehingga kondisi keuangan negaranya menjadi terganggu dan akhirnya merembet kepada stabilitas sistem keuangan dan juga politik di negara tersebut. Ini yang menjadi concern dari kami di Bank Indonesia. Lanjut. Nah, untuk bagaimana dengan strategi pengembangan UMKM di Bank Indonesia, Bapak Ibu, lanjut. Nah, tentu kita tahu bahwa UMKM tadi merupakan backbone dari ekonomi di Indonesia tentunya, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi di UMKM. Namun ini tentu belum, sumbangannya terhadap PDB ini masih belum masih belum proporsional. Nah, di sini disebutkan belum proporsional karena
memang kita masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan terkait dengan produktivitas dari SDM kita, UMKM kita, terkait dengan bagaimana pembiayaan, belum optimalnya pembiayaan untuk UMKM kita, akses pemasaran, dan satu lagi yang menjadi kendala tentu adalah kesiapan dari SDM kita untuk go to digital. Nah, ini juga memang salah satu concern kami yang paling utama, bagaimana UMKM kita naik kelas dan juga go to digital. Kalau kita lihat data-data, Bapak Ibu, sebenarnya sebelumnya, nah ini sebenarnya tingkat akseptasi kita terhadap layanan itu sudah tinggi, tetapi UMKM yang memanfaatkan marketplace ini masih sangat rendah. Jadi ini memang menjadi kendala bagaimana kita menyiapkan UMKM untuk bisa go to digital ini. Lanjut. Nah, ini 3 pilar utama, Bapak Ibu. Kalau di Bank Indonesia kami ada 3 pilar utama, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Jadi korporatisasi ini bagaimana kami melingkan UMKM, klaster binaan kami itu membentuk korporasi. Jadi bisa dalam bentuk gapoktan, bisa dalam bentuk koperasi, bisa kami linkkan dengan off-taker. Nah, harapannya dengan dibentuk kelembagaannya ini akan lebih kuat. Jadi kami punya beberapa pilot project, bagaimana kita melingkan petani kita, UMKM kita dengan off-taker atau korporasi, sehingga mereka nantinya bisa terbentuk suatu ekosistem yang baik. Selain itu juga pilar kedua terkait dengan peningkatan kapasitas. Ini banyak sekali yang kami lakukan di sini untuk peningkatan kapasitas UMKM, bagaimana memfasilitasi mereka dengan berbagai pelatihan, sertifikasi seperti halal, PIRT dan sebagainya. Ini tentu bagaimana kami menyiapkan mereka nantinya bisa menjadi UMKM yang berdaya saing. Selanjutnya untuk pembiayaan. Nah, ini pembiayaan ini juga menjadi concern kami. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana pembiayaan ini juga menjadi concern kami, karena untuk UMKM itu bisa naik kelas ini tentu harus betul-betul kuat. Jadi mereka dari kelembagaannya sudah harus dibentuk, dari kapasitasnya juga sudah harus diperkuat, tinggal di pembiayaan. Nah, ini yang di slide berikutnya nanti kami akan menyampaikan terkait apa saja cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa memenuhi 3 pilar pengembangan UMKM di Bank Indonesia ini. Lanjut. Nah, ini tantangan-tantangannya, kami sudah memetakan terkait dengan tantangan korporatisasi seperti apa, pembiayaan, dan juga kapasitas. Kita lanjut saja. Nah, ini kami sedikit meng-highlight beberapa kontribusi kami. Lanjut, Pak. Nah, ini tentu yang pertama, tadi kalau di slide awal kami berbicara tentang inflasi. Nah, ini tentu untuk mengendalikan inflasi, ini memang bukan hanya tugas Bank Indonesia, tentu harus bersinergi dengan otoritas lainnya. Nah, di sektor real tentu dengan pemerintah, dengan OPD terkait, nah ini tentu yang menjadi concern, sehingga salah satu kontribusi kami dalam pengembangan UMKM yang pertama kali adalah bagaimana membentuk atau membuat sebuah pilot project untuk klaster ketahanan pangan. Ini tentu berkaitan dengan bagaimana mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, khususnya di komoditas pangan ini. Ini yang menjadi salah satu concern awal. Nah, selanjutnya kami juga mendukung bagaimana produk unggulan dari NTT itu bisa dilingkan dengan umpamanya off-taker untuk bisa mendapatkan komoditas ekspor. Jadi kami banyak juga terlibat dalam pengembangan untuk komoditas unggulan seperti kopi, seperti vanila, seperti kacang lurik. Ini kacang lurik di Keva ini kita linkkan dengan off-taker diekspor ke Uni Eropa. Selain itu juga Bapak Ibu, kami dalam rangka mendukung pilar yang kedua, peningkatan kapasitas, ini kami punya program untuk membentuk calon pengusaha, calon entrepreneur, yang kami punya program yang namanya BIS.
Jadi Bank Indonesia Young Entrepreneur School. Nah, di sini bagaimana kita melakukan capacity building kepada mereka, membentuk mindset dari calon pengusaha ini agar nantinya mereka menjadi entrepreneur yang punya semangat atau mental yang baik, punya wawasan yang baik. Nah, karena kita tahu bahwa untuk menjadi UMKM itu tidak hanya bermodalkan modal uang, mungkin hanya modal nekat, tetapi mereka harusnya dibentuk dari awal. Nah, ini kita banyak bersinergi dengan Pak Yohanes di Dinas Koperasi, dengan teman-teman di Balai POM. Nah, ini yang mungkin nanti salah satu yang bisa kami tawarkan untuk bisa berkolaborasi. Ini modul-modul untuk ini mungkin salah satunya juga terkait dengan pajak UMKM. Jadi sekalian lengkap, bukan hanya terkait dengan mindset atau pembentukan mindset UMKM-nya, materi terkait dengan digital marketing, umpamanya, nanti sampai disertifikasi dan juga nanti sampai ke bagaimana untuk aspek pajak untuk UMKM. Nah, ini tentu merupakan peluang untuk bisa bersinergi di program ini. Selain itu juga kami banyak terlibat dalam program digitalisasi UMKM, ini program onboarding, jadi bagaimana kami mengajak e-commerce seperti Shopee, ini kemarin kami baru melakukan onboarding dengan Shopee, Blibli, dan juga Grab, melingkan UMKM kita untuk bisa masuk ke marketplace atau e-commerce ini. Nah, ini keuntungannya tentu ketika mereka ada di e-commerce, nah ini lebih memudahkan dalam melihat portofolio UMKM. Bagaimana transaksi pembayarannya itu sudah terdigitalisasi, pencatatan penjualannya juga terdigitalisasi. Ini yang merupakan salah satu upaya. Karena kita tahu ketika pandemi kemarin, ini sesuai survei itu menyebabkan dampak hampir 76% UMKM kita terdampak terhadap pandemi. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan lini penjualan UMKM ini, salah satunya adalah di lini penjualan online ini. Ini merupakan konsep bagaimana UMKM bisa tetap survive di masa pandemi ini. Selain itu juga, Bapak Ibu, kami izin yang slide sebelumnya, mohon izin. Tolong panitia. Ya, oh ya, ini kalau ini terkait dengan pertanian 4.0. Jadi ini kami juga melakukan digitalisasi di sektor pertanian. Jadi memanfaatkan IoT untuk UMKM, jadi pemanfaatan smartphone untuk pengendalian ini pemanfaatan air, ini juga menggunakan sensor untuk cuaca, untuk kelembapan tanah, suhu, dan sebagainya. Ini salah satu yang kami lakukan di sektor pertanian untuk digitalisasi UMKM. Lanjut. Ini untuk penyebaran tadi, selain klaster untuk ketahanan pangan, ada untuk komoditas unggulan dan juga wirausaha. Jadi ini kami sedikit highlight beberapa binaan. Lanjut. Nah, ini juga terkait dengan mendukung pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT, ini dengan membina juga beberapa desa-desa wisata dan desa adat. Lanjut. Nah, ini salah satunya di Kampung Melo. Jadi ini di Labuan Bajo. Kalau Labuan Bajo itu terkenal hanya wisata bahari, nah ini kita coba untuk memperkuat Labuan Bajo itu dari aspek budaya, seni, dan sebagainya. Sehingga ketika orang berkunjung, dia tidak dia stay di Labuan Bajo, di kota Labuan Bajonya, mereka bisa berkeliling, bisa menyaksikan atraksi yang lain. Ini salah satu yang kami lakukan. Selain itu juga kami berkolaborasi dengan BPOLF, Badan Pariwisata, Otoritas Pariwisata Labuan Bajo, dan juga ITB. Kami punya program kolaborasi untuk repacking atau bedah kemasan. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes, memang salah satu yang menjadi permasalahan UMKM kita adalah di kemasan. Nah, ini yang kami lakukan. Ada 20 UMKM yang saat ini lagi dilakukan kurasi dan juga repackaging dari produknya. Nah, ini yang kita harapkan, ini proyek-proyek seperti ini yang
bisa kita lakukan untuk membantu UMKM kita untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, untuk digitalisasi UMKM sendiri ini lanjut, kami tadi mungkin sudah disampaikan juga, kami punya apps yang bisa membantu UMKM, karena tentunya UMKM kita salah satu permasalahan untuk mendapatkan akses pembiayaan adalah kita tidak punya sebuah pencatatan keuangan yang baik. Nah, ini tentu kehadiran si Apik yang memang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ini tentu lebih memudahkan UMKM untuk bisa nantinya punya sebuah portofolio dari laporan keuangan. Jadi ini tentu dukungan dari Bank Indonesia untuk UMKM. Jadi di sini kalau kita lihat ini si Apik ini untuk memudahkan. Jadi laporan keuangan secara singkat itu sudah bisa diperoleh karena memang aplikasi ini sudah memudahkan untuk bisa menyusun. Lanjut. Nah, ini tadi keunggulan dari si Apik. Jadi Bapak Ibu UMKM ini boleh meng-download di Play Store aplikasi si Apik, itu sangat mudah dan juga memang sudah terstandarisasi pencatatannya, sehingga ini ketika Bapak Ibu melakukan pencatatan di si Apik ini akan lebih mudah untuk bisa mengajukan umpamanya dengan mengajukan akses pembiayaan dengan perbankan. Nah, ini yang salah satu yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan. Lanjut. Nah, ini fitur-fiturnya. Lanjut. Ya, nah salah satu juga yang merupakan sumbangsih dari Bank Indonesia itu adalah di inovasi sistem pembayaran digital. Nah, sistem pembayaran digital ini juga memang lagi digiatkan oleh Bank Indonesia, bagaimana kita menciptakan suatu pembayaran yang baik dan lebih murah dan juga bisa membantu UMKM. Nah, Bapak Ibu, ketika melakukan pembayaran lewat KRIS, nah, portofolio Bapak Ibu sudah tercatat. Jadi terkait dengan transaksi pembayaran, portofolio dari UMKM ini akan lebih gampang. Nah, ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk peningkatan kapasitas UMKM dan juga mendorong daya saing UMKM. Jadi KRIS di sini sebagai sebuah kanal pembayaran yang murah, yang bisa yang bisa membantu UMKM untuk menjadi alternatif dari pembayaran. Jadi memang ini salah satu yang selama pandemi ini kita dorong, dan saat ini juga kita dorong untuk teman-teman UMKM ini menggunakan KRIS, karena pasti lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih aman, dan lebih handal. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan dukungan dari Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dan juga berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung UMKM di era digitalisasi ini. Mungkin itu dari kami, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Handrianus Paulus Asa, memang luar biasa Bank Indonesia ini Pak. Benar, saya harus akui